Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad ibnu Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah, amma ba'du. Qala ta'ala fi suratul Furqan ayat 34. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yuhsyaruna ala wujuhihim ila jahannam ulaika syarrum makanan wa adallu sabila. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, monggo kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kula sampun saya sampai malam niki masih dikendaki Allah untuk menjalani sisa-sisa umur yang masih diberikan Allah datang kula sampeyan, dan kita diberikan kesehatan serta kemauan untuk hadir dalam kajian Islam, karena berulang kali kita sampaikan kajian Islam ini sangat penting sekali untuk menentukan kebahagiaan seseorang dunia maupun akhirat. Tanpa petunjuk Islam, kalau sampai tidak mungkin akan merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya, karena kebahagiaan yang sesungguhnya tidak lain adalah seperti yang dijelaskan Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 64. Ya. Al-Ankabut ayat 64. Saya nyacak amin tingali. Puna. Surat 29 ayat 64. Napa? Terjemahannya, Mas? Sampeyan muni sing karo dhisik nih. Dan kehidupan dunia ini hanya senda gurau dan permainan, dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, sekiranya mereka mengetahui. Lho, nggih ngoten niki sajen. Dunia ini permainan tok. Nek ngene surat Hadid ayat 20 mungkin lebih panjang mereka. Nggih, surat 57 ayat 20. Iklamu. Apa? Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba-lomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering. Terus? Dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Terus? Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhoannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Nah, rasane kula sampeyan kandhani ngono iku kan kudu napa nih? Napa kudune? Perhatian akhirat itu adalah prioritas utama. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan akhirat adalah lebih baik bagi kamu daripada kehidupan dunia. Nah, inilah mestine kalau kita kembali kepada Al-Quran, begitu petunjuk Al-Quran. Dalam beberapa pertemuan kalau sampai akan nek fungsi Al-Quran niku 8 niku, terus wong gak seneng Quran, gak ngerken Quran. Ya napa kira-kira?
Loh, Quran ini fungsinya 8 niku. Siji hudan. Nah nek benci ambek petunjuk berarti napa jenenge? Kesasar. Mari ngono nomor kalih napa? Bayinat nggih. Napa? Bayinat. Bayinat itu adalah penjelasan dari petunjuk itu sendiri. Karena apa? Kita memahami Al-Qur'an ini mboten saged tek ditutul mari mboten. Mesti ada kaitannya dengan ayat lain. Ya. Contohnya napa? Wong malam 17 ini biasanya kirim donga nang sinten? Leluhur nggih. Lah nek leluhur misalnya gak iman. Ya napa? Lho, kan ngoten nang mesti kudu ora petunjuke. Kula biyen nyampe nang elingno ngoten niku jarene yai ini. Soalnya gak maca Quran. Gak maca Quran. Quran ini nek sampe nek niki Quran itu menjelaskan bagi ayat itu sendiri. Contohnya nggih sing kula aturaken minggu yang lalu adalah napa? Dongane Nabi Ibrahim ya. Waghfir li abi innahu kana minadh-dhallin. Ampunilah bapakku karena bapakku adalah termasuk orang sesat. Lho ngoten iki diambil kesimpulan langsung salah. Lho ya, Nabi Ibrahim bapaknya tunggange patung didongakno ya. Iki wong bodoh. Quran itu kan bayinat, penjelasan bagi petunjuk sendiri. Kalau sampai ingin tahu, ya apa Ibrahim itu ndongakno bapak ini adalah penyembah patung. Loh, ayat ini harus dikaitkan dengan surat apa? Lali. Maryam ayat 46 47. Apa? Surat Maryam 46 47. Apa? Dia ayahnya berkata, bencikah engkau kepada Tuhan Tuhanku, wahai Ibrahim? Jika engkau tidak berhenti, pasti engkau akan kurajam. Maka tinggalkanlah aku untuk waktu yang lama. Dia Ibrahim berkata, semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan memohonkan ampunan kepadamu kepada Tuhanku. Sesungguhnya dia sangat baik kepadaku. Jadi Nabi Ibrahim kan dialog dari surat Al-An'am ya. Nggih surat Maryam nggih dimuat ya. Terus suwe-suwe Nabi Ibrahim ngandani bapakne, "Pak, sampean pun nyembah setan." Gak enak sakjane ngene. Nyembah setan iki gak enak. Enggak. Sampean iki dadi kancane setan. Enggak. Kula kuwatir sampean ngono. Terus suwe-suwe sampean nyembah pangeran sing gak iso manfaati, gak manfaat sampean gak iso, gak mandor sampean gak iso. Suwe-suwe Ibrahim kan pegel. Kau ini benci lah ambek pangeranku. Nek kon benci ya minggato salah aja mulai-mulai mana wis. Terus Nabi Ibrahim baru janji. Dia berjanji mendoakan kepada orang tuanya ya karena Allah adalah Maha Pengampun. Iki janji didongakno. Lah janji mendoakan iki realisasine nggone surat Syu'ara ayat 86. Ya. Loh, bareng ngoten mesti harus dikaitkan dengan surat At-Taubah ayat 114. Mesti harus kaitan ini nek mboten ngoten kesimpulannya salah. Surat 9 ayat 114. Napa? Permohonan Ibrahim. Adapun permohonan ampunan Ibrahim kepada Allah untuk bapaknya tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkannya kepada bapaknya. Janji ini surat Maryam bau. Terus? Maka ketika jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya adalah musuh Allah, Ibrahim berlepas diri darinya. Sungguh Ibrahim itu seorang yang sangat lembut hatinya lagi penyantun. Jadi kebaikan Ibrahim kepada bapaknya tetap baik. Tapi gak gelem ndongakno. Padha mbek ngeten nggih. Sampean berbuat baik misalnya anak kepada orang tua. Ini kan dijelaskan di surat Luqman mulai ayat 12 sampai ayat 19. Ya. Nah, Allah memerintahkan supaya manusia berbakti kepada orang tua karena orang tuanya itu mengandungnya dalam keadaan susah di atas susah. Tapi ni sore enten perintah. Ya. Kalau seandainya orang tuamu itu memaksa kamu untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan maunya aku, kata Allah, jangan kamu ikuti orang tuamu. Ya,
jangan kamu ikuti. Ya, berbuat baiklah kepada orang tuamu di dunia. Dan ikutilah jalanku. Niku kan nggih ngoten niku menjelasani. Lah, mari Nabi Ibrahim sudah janjine disampaikno. Nggih, ngene surat Syu'ara 86, terus ayat 24 ayat surat 9 ayat 114 Nabi Ibrahim tidak mau mendoakan. Baru kesimpulan terakhir ngene surat Mumtahanah ayat 4. Jadi kalau sampean kau nyontoh seluruh perilaku Ibrahim kecuali ndongakno wong tua gak oleh. Ya, surat Mumtahanah surat 60. Bun, kot kanat. Apa? Mas Ki, suara ini banter ini. Telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya. Ketika mereka berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Kami mengingkari kekafiranmu dan telah nyata antara kami dan kamu ada permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja. Kecuali perkataan Ibrahim kepada ayahnya. Sungguh aku akan memohonkan ampunan bagimu, namun aku sama sekali tidak dapat menolak siksaan Allah terhadapmu. Ibrahim berkata, ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau kami bertawakal dan hanya kepada Engkau kami bertobat dan hanya kepada Engkau lah kami kembali. Jadi kesimpulannya Pak nggih, seluruh sikap Ibrahim itu wajib jadi contoh. Situ tok sing gak oleh, ndongakno wong tuwa gak oleh. Ya. Nah, niku berarti kalau sampean mengambil satu ayat tidak bisa berdiri sendiri, harus dikaitkan dengan ayat lain. Itu namanya bayinah. Contoh ngene endi Pak Muslim kan iki. Ya. Kalau Jumat kan ngimami nggih, kalau khatib misalnya sampean nggih salat nggih, poso nggih, Jumatan nggih, haji ping pindho nggih. Selama gak seneng Quran, gak ngerken Quran, sampean gak selamat. Oleh gak selamat napa? Dalile 5 niku Bang. Dalile salat, dalile poso, dalile haji, dalile zakat, dalile niku mentok 35 cukup. 35 ayat itu cukup. Ya. Nah nek 35 ayat iki cukup, terus karene sing 6.606 cukup 35 kan terbit niku. 6.631. Ya. Iku gaya apa ya? Niku petunjuk, contoh. Sampean kathik wis salat, poso, zakat, haji, tapi gak ndelok surat Hud ayat 15 16. Mangkana yuridul hayatad dunya zinataha. Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka. Dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia. Dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Sampeyan kula kandhani, maksud ayat iki napa? Siapa yang melakukan ibadah, sholat, poso, zakat, haji, orientasinya dunia, akhirat oleh neraka. Sampeyan nyekolahno anak, didik anak, dadi anak pinter, tujuannya golek penggawean, berarti sampean gagal kehidupan akhirat. Niku nek gak dikaitkan, makanya kalau sampean kan harus mengkaitkan ini. Jadi fungsi Al-Qur'an itu bayinah itu penting. Contoh sing rada jelas malih tambahane. Surat 17 ayat 18. Niku gak enak niku. Napa? Surat 17 ayat 18. Barang siapa menghendaki kehidupan dunia sekarang, duniawi, maka kami segerakan baginya di dunia ini apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Kemudian kami sediakan baginya di akhirat neraka jahanam. Dia akan masuknya dalam keadaan tercela dan terusik. Pun, kula takon, maksudnya napa ya niku? Jadi orientasi orang yang beriman itu harus akhirat. Nek sampeyan orientasi donya iku padha mek nandur suket. Nandur suket cokol paria.
Nggih, lho. Sampeyan ajak nang Ndur Sukut sak kedhok. Nang Mekah kono, niki enten Multazam, niki Hajar Aswad, niki pintu Ka'bah sampeyan ndonga mriki. Donga sing paling top jar ngene mriku. Sampeyan ndonga ya Allah muga-muga sukut kula sampeyan cukuli pari. Sampai gepeng gak iso. Nah ini berarti ayat ini perlu diperhatikan. Ya. Kira-kira kula takoni ngeten. Wong tua Indonesia wakil sing niate nyekolah anak-anak cek golek oleh penggawean. Wakil apa kabeh? Lho, niku wis jelas nandur suket iki, Pak. Ya. Lah wong mboten ngerti, padahal Quran itu bayinat. Makanya kalau sampean gending Quran, gak ngerti Quran, dadine ngoten niku. Bayinat, terus Furqan. Furqan ini pembeda. Saya sampeyan bedano, syukur ambek syukuran apa bedane? Napa? Nek syukuran niku orientasinya adalah surat 45 ayat 23 nuruti nafsu. Ya. Syukuran ambek syukur iku seje. Nek syukuran niku pokoke nggih niku berarti orientasinya padha mek surat 35 ayat 34. Jadi Quran boten saged ditinggal, makane ninggal Quran gak iso mlebu swarga. Puna, enten Mas? Lo keliru, sing 4 2 3. Nggih. Nggih. Nah, jadi niki Pak nggih, pokok wong ninggalno Quran gak seneng Quran, mbek gak ngerti Quran, ngene iki Furqan gak iso mbedakan. Syukur ambek syukuran gak ero. Padahal Indonesia 17 Agustus iki tahun 77 syukuran apa syukur? Nek syukuran playune nang ndi ngono lho. Ya. Mojokerto, meneh kula joki ngaji nang Mojokerto insyaallah. Tak garap wong Mojokerto. Ya. Beber godhong gedang sepanjang 77 meter. Terus ndukure ketika sego iwak terus metu kabeh nembong. Lha iki syukuran apa syukur? Jelas syukuran pokok panganan. Jadi ini menunjukkan supaya kita mangan bersamaan. Dudu iku anu iku. Ya, wong nek gak Quran rusak tok pokoke. Ya, nah nikilah ada ini pas kemerdekaan nggih. Kula niki sajane sakjake enten mriki dereng nate nyampekno masalah bersyukur atas kemerdekaan. Kalau itu diartikan sedekah. Tetap salah. Wong coron lampu sedekah dibeber nggo nembong. Niki lho. Godhong gedang dibeber nggo nembong terus dikek sego iwak sepanjang niku marang kunduran bersama. Mosok ngeten niki. Sedekah sing bener ana wong, Pak, sampeyan anu nggih niki kula sukani. Nah, kira-kira bener pundi? Loh, karena ndak tahu Furqan, fungsi Al-Qur'an pembeda antara hak dan batil. Dadi ini ndeladap ngeten niki. Ya. Kula saiki nyampekaken Pak nggih. Soale napa? Kula mboten nyampekne materi ini boleh kula goleki gak ketemu-ketemu. Jadi mensyukuri kemerdekaan, nggih. Jange mau kula tulis tapi nggih gak sempat, mulai nggih tas bu ketemu, nggih. Lah, ngeten Pak nggih, masalah kemerdekaan itu ternyata kaitannya dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Di dalam Sahih Muslim disebutkan bahwa nggih Rasulullah SAW pernah dialog dengan sahabat. Dialog dengan sahabat itu Rasulullah mengatakan begini, coba para sahabat, idza futihat alaikum farih wa rum fa ayyu qaumin antum. Kalau Romawi dan kalau Persia dan Romawi ini tunduk di bawah kekuasaanmu, kamu menjadi bangsa besar, kamu jadi bangsa model apa?
Padahal Persia kalau Romawi niku kan dua superpower waktu zaman Rasulullah SAW. Persia ngene wetan ngono. Persia wetane Arab ta? Nggih. Nggih perkara ngono. Romawi niku kulon. Romawi agamane Nasrani, nggih, Persia ini agamane adalah penyembah api. Nah, pertama kalau kita lihat di surat Ar-Rum niku, pertama Persia itu mengalahkan Romawi. Lah, Persia itu agamanya agama nyembah api, cocok ambek karepe wong Mekah. Wong musyrik Mekah, wah, runtuh iki. Iki wong sing percaya kitab-kitab runtuh iki. Romawi kalah ambek Persia. Tapi setelah kalah ambek Persia, tidak lama kemudian 8 tahun kira-kira Romawi bisa mengalahkan Persia. Wong Islam sing seneng. Ya, wong nek duwe keyakinan, bener apa enggak ngono. Nah, terus dua negara niki Rasulullah saniki nuturi sahabat. Sahabat, idza futihat alaikum Faris wa Rum, kalau Romawi dan Persia itu sudah tunduk di bawah kekuasaanmu, kamu menjadi bangsa yang kuat, fa ayu qaumin antum. Kira-kira kamu menjadi bangsa macam apa? Nabi takon. Akhirnya dijawab oleh Abdurrahman bin Auf. Kecuali nek jawab Abdurrahman bin Auf Indonesia kirangan nek napa niki. Ditakoni ngoten iki jare Abdurrahman bin Auf, naqulu kama amarana Allah. Kami akan menjawab apa yang diperintahkan Allah kepadaku, kami akan tegakkan tauhid, patuh menjalani syariat, dan kami bentuk akhlakul karimah, kami musnahkan semua kemusikan-kemusikan. Niku jawabe Abdurrahman bin Auf Mekah biyen. Kirangane Abdurrahman mriki. Ya, niku mau alamate ditujukna nang Indonesia. Kalau kamu nanti menjadi bangsa besar, bangsa merdeka, terlepas dari penjajah, fa ayu qaumin antum, kamu menjadi bangsa macam apa? Padahal kalau sampean terus ceritane, Pak. Mungkin akeh sing gak ro. Kula semerap niku mulai niki dimuat ngene Al Muslimun 1998. Ya. Karena Belanda itu asalnya adalah menjadi dijajah oleh Portugis waktu itu. Londo kalah, melaksanakan penderitaan yang luar biasa. Oke, akhirnya Belanda merasakan kemerdekaan, menang mengalahkan Portugal waktu itu. Terus ada Indonesia niki akhir abad 17 ya, datangnya di Indonesia adalah tahun 1602 nopo 1602 nopo Masehi, Pak. Masehi ya, niku Indonesia ke londo ke Indonesia itu hanya niatnya berdagang yang disebut VOC, dagang itu asalnya. Begitu dagang, akhirnya londo ini menang, Pak, menguasai perdagangan di Indonesia. Akhirnya semua raja-raja yang ada di Indonesia ini semua harus tunduk kepada ini, dipaksa oleh Belanda ya, dipaksa untuk mengikuti, padahal agamanya apa? Agama Kristen Belanda nih. Nah, Indonesia rojo-rojo ini agamanya adalah Muslim ya. Nek diurut niki sing nulis sejarah niki. Pertama coba kita lihat sejarah panjang di Indonesia niki. Pertama enten yang namanya Fathahilah. Pundi ngene niku. Sunda Kelapa. 1581. Ya, 1501. Terus yang kedua Sultan Agung Mataram. Nggih, 1628 sampai 1629. Sultan Ageng Tirtoyoso. Nggih. Niki marang ngono tahun pinten 1683. Sultan Hasanuddin Makassar 1667. Marang Trunajaya pundi Teretan Madura niki Islam niki. Marang ngono Untung Surapati pundi Pasuruan 1685. Marang ngono Mangkubumi 1749. Sultan Nuku niki ngene Maluku rupane 1780. Imam Bonjol pundi? Imam Bonjol pundi? Jawa Tengah ya. Nah, Jawa Tengah 1821 sampai 1837. Marang Hidayatullah Antasari ya, tahun 18 niki. Marang Tengku Umar Aceh nggih, Tengku Abdul Jalil Kiai Haji Zainal Mustafa
niki sing pribadi-pribadi. Terus yang organisasi satu lewat Jamiatul Khair 1901. Terus Syarikat Dagang Islam akhirnya berubah menjadi SI, Serikat Islam. Niki 1912. Muhammadiyah 1912. Al-Irsyad 1918. Nggih. Terus Persis 1923, NU 1926. Niki perjuangan untuk memerdekakan bangsa Indonesia ini agar Indonesia lepas dari penjajah. Untuk lepas dari penjajah ini sing berjuang ini rata-rata mungkin sama. Kamu kan wong Kristen soalnya penjajahnya nggih. Kristen kan enggak mungkin, ya. Lah ini Pak, akhirnya lama kelamaan nggih sesuai mikir. Bareng ngeten niki Pak, Islam mengajarkan. Jadi Al-Qur'an ini. Jadi berdasarkan surat Nisa ayat 75, nggih. Niki yang mendorong raja-raja Indonesia dan organisasi Indonesia untuk mengusir penjajah, ya, yang diterangkan oleh Allah di dalam surat An-Nisa ayat 75. Enggak, napa? Wa ma lakum la tuqatilun fi sabilillah. Napa? Dan mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan membela orang-orang yang lemah, baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak yang berdoa, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini Mekah yang penduduknya zalim. Berilah kami pelindung dari sisimu dan berilah kami penolong dari sisimu. Ya. Jadi atas dasar nikilah Islam memberikan lampu hijau apabila mereka dizolimi, ditekan haknya, wajib dia membela dengan segala risikonya. Resiko yang dihadapi orang membela kemerdekaan untuk mengantarkan Indonesia menjadi bangsa yang lepas dari cengkeraman penjajah niku didorong oleh surat 9 ayat 52. Pilihannya loro, ish kariman au mutsahidan. Hidup mati atau merdeka. Surat 9 ayat 52. Qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husain. Nggih. Nggih. Ya. Nah, pun dadi niki wong Indonesia sing muslim-muslim ini sing raja sing anu mengatakan, coba tidak ada yang kamu tunggu wahai penjajah kecuali salah satu di antara dua kebaikan. Apa? Ish kariman au mutsaidan. Hidup mulia atau mati syahid. Tidak ada pilihan lain. Sampai Bung Tomo muni napa? Nggih. Jadi Bung Tomo muni napa? Ngusir penjajah itu dengan Allahu Akbar. Ya, rata-rata ngoten niku. Ya. Pilih satu di antara dua. Ayo kamu dihadap Allah atau liwat tangan-tangan kami. Saudara harus hancur dari bumi Indonesia. Nah, niki perjuangan ngeten niki Bang, luar biasa saja. Luar biasa. Jadi kalau tidak ada dorongan Quran, tidak mungkin orang Indonesia sebangkit kayak ngoten niku. Mungkin sampai saiki jadi jajah. Cuma jajah pinten tahun? Mediding ya. 350 tahun niku mboten titik, Pak. Nah, perjuangan yang gigih terus menerus, ada pertolongan Allah, baru Indonesia tepatnya tanggal 17 Agustus bulan 1945 yang bertepatan dengan 9 Ramadan tahun 1364 Hijriah, Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Sehingga kemerdekaan bangsa Indonesia di primbel Undang-Undang Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ditulis nama wajib atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan yang luhur, maka dengan ini bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Itu pertolongan Allah. Jadi makanya ditulis gini, pembukaan Undang Dasar 45 itu atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Loh ini kok kemerdekaan ini rahmat Pak, ini gak ditolong ambil Allah, gak iso. Cuma nek wis tolong Gusti Allah,
Syukura. Aja syukuran. Syukuran mbek syukuran gak padha. Soalnya kalau kan ngeten diinformasikan oleh Al-Quran, jangan-jangan kita nanti terkejut kalau memang negara itu akan hancur. Karena tidak tahu. Contoh, hari ulang tahun yang ke-77. Kalau takon Pak Haris nih, napa saya kata ngerek bendera di bawah laut 77 tempat seluruh Indonesia. Napa? Mboten kepeh. Lho, niki golongane wong niki. Nggih. Lho mboten kula takon. Mestine dikerek sing dhukur ngono cek napa perkibar Indonesia iki dilebokno banyu. Ngerek 77 tempat. Aja-aja niki alamate ambles nang Indonesia. Ditiru wong Situbondo. Wong Situbondo ngene ngoten ngarak niku ngerek bendera di bawah laut. Ya, di bawah laut ngene napa? Ya. Wong gendera masuk di kerek sing dhukur ngono lho. Iki enggak. Ya. Lah terus perilaku kehidupan masyarakat mboten syukur tapi syukuran. Mungkin enten lomba mriku, lomba mangan kerupuk. Balapan karung, sampai nek wis lulus menang dikirim nang luar negeri sampean. Ya. Ya, cuma iki syukuran iki. Lho kok iso ngene ceritane? Nggih. Balapan klompen digawe wong pira niku. Ya, mareng ngono nang napa jenenge niki sendok dikek neker Melayu. Terus nek juara sampean kira-kira dikirim nang ndi? Napa? Jarene wong luar negeri. Tapi goblok wong Indonesia. Ya, sing lomba main klopok gak usah lomba sampean. Serahno wong-wong iki wis dipangan menurut Islami enak bismillah ngoten. Kula kuwatir, Pak. Mau Jakarta benjing kula joget nama Jakarta niku. Lah iya. 77 meter embong digawe godhong dibueber terus kayak sego iwak. Dadi mboten kan diliwati dalan niku. Mangane kula winginan diprekna komplek niku Ustaz damel perayaan 17. Lah iya sih. Mau mangan go omah ngono piring lah terhormat sih. Katakan mau nang masjid sebagai rasa syukur kepada Allah. Ngono gak lho tambah bener sih. Sampe enak pun dimangan ngono embong tengah embong dibeber godhong sampe marang negara tertentu. Ngene wilayah tertentu napa? Gawe gendera 77 meter. Lho, ngene iki nek dilihat dari kacamata Islam, ini tidak bersyukur. Ini tidak bersyukur. Ya, sing kula kuwatir karena setiap sesuatu ada batas. Ojo caca sekarang republik itu. Ojo caca republik. Ya, Bapak Presiden pidato. Kita patut bersyukur bahwa Indonesia ini selamat dari krisis global. Dari 107 negara hampir mereka itu bangkrut. Kirangan Indonesia dilungkas. Pemerintah dari Menteri Keuangan Sri Mulyani gak sanggup untuk ngekek subsidi Pertalite. Jadi Pertalite kajenge munggah. Nek Pertalite munggah kira-kira napa? Enggak. LPG munggah ya napa kira-kira? Enggak. Lho. Paling kira-kira kacek ini oktae kacek pinten nek Pertalite 90 nek Pertamax 92. Kacek loro kira-kira nek Pertalite Pertamax 200 pinten 12.500 nek Pertalite nggak ada subsidi kira-kira oh keliwat mboten oleh 10.000 ya kirangan nek ngoten apa sing terjadi karena setiap sesuatu ada batas. Sekarang nggih contohnya khilafah Islam itu yang luar biasa itu pun harus berakhir sampai 1924 ya Rusia ya harus berakhir ya sing cedek Sri Lanka nggih ngoten niku ini akan mengalami semuanya karena apa? Kesalahan yang mek situ loro tok. Seluruh dunia itu kesalahan mek loro tok. Siji, gak demen ngomongi Gusti Allah. Nomor loro napa gak ngereken Quran. Salah mek loro tok. Tapi dampaknya luar biasa, Pak. Nggih. Napa? Lah iya. Sing gawe alam iki sakjane Gusti Allah. Lho kok omongi gak senengi lho. Mau sampean dadi bapak umpama nggih gambarane analog sing paling gampang
sampean dadi bapak. Terus anake tukokno sepeda motor. Sepeda motor nak ya sak tukokno sepeda motor. Klambimu gak kurang nggih sampean tumbasaken Pak Pak cek mboten kalah mbek kanca. Marono kabeh seneng. Kulo seneng sedahanten Pak sampean tukokno sepeda motor, sangune cukup, klambi kontak-ganti. Sing mboten seneng ngomong sampean tok kula. Kira-kira sampean diapa? Kira-kira diapane sampean? Wis aja urip ana kene minggate kan kira-kira ngono. Lah Gusti Allah sing duwe alam. Ya, nikmat sembarang kali sing duwe Gusti Allah. Sing ngene alam gak ana sing gak tunduk kecuali nang Allah. Kalau kita lihat surat Ar-Rum ayat 26, ana sing gak tunduk kabeh tunduk. Udah tak wong ngene. Apa enggak akan berakhir negeri ini? Enten mak keterangan ayat sampai berakhir ila yaumil kiamah? Mboten enten. Sing enten niku surat 17 ayat 58 sing enten. Ya, niku mungkin sampean tingali lak moro-moro akan berakhir. Dan tidak ada suatu negeri pun yang durhaka penduduknya, melainkan kami membinasakannya sebelum hari kiamat. Atau kami siksa penduduknya dengan siksa yang sangat keras. Nggih. Yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab Al-Mahfuz. Loh. Wong niku enten ya, Pak. Jadi kekuasaannya akan berakhir, Pak. Tidak mungkin terus. Ya, nopo mungkin sampai terus Indonesia terus berakhir sampai hari kiamat. Mboten yakin kula. Ya, lah kapan janjinya Allah surat An-Nur ayat 55? Kan tidak mungkin, Pak. Menang Gusti Allah sing duwe Gusti Allah. Nggih. An-Nur 55 nih, Pak. Wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihat astakhlifannahum kama astakhlafal ladziina min qablihim. Ya. Napa? Allah telah menjadikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh Dia akan menentukan bagi mereka agama yang telah Dia ridhoi, dan Dia benar-benar mengubah keadaan mereka setelah berada dalam ketakutan menjadi aman dan besar. Mereka tetap menyembahku dan tidak kutukan aku dengan sesuatu apapun. Tapi barang siapa tetap kafir setelah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Padahal dialog Rasul ngeten, Pak. Kamu nanti kalau menjadi bangsa besar, Romawi, Persia tunduk di bawah kekuasaanmu. Kamu jadi bangsa macam apa? Nek jawab Abdurrahman bin Auf, naqulu kama amarana Allah. Kami menjawab apa yang perintahkan Allah kepada kami. Kami tegakkan tauhid, kami terapkan syariat Islam, dan kami wujudkan akhlakul karimah, dan seluruh bentuk yang merusak akidah kita hapuskan semua. Terus Nabi cik gak yakin. Akhirnya Nabi takon, "Afa ghairu dzalik?" Ojo-ojo liyane ngono. Menang gak ngono kon. Apa yang ndak gitu? Terjadi dirinci oleh Nabi, fatanafasun, kamu akan bersaing yang tidak sehat. Kira-kira soal jabatan Indonesia bersaing tidak sehat atau bersaing sehat? Summa tahasadun, kemudian kamu nanti saling menghasut. Ya. Terus summa tadabarun, kemudian kamu saling ungkur-ungkuran. Ya. Summa tatabaghadun, kamu saling membenci. Ya. Membenci kenapa? Sing cocok ambek ndukur nggih diangkat, sing gak cocok jenenge politik belah bambu. Napa politik belah bambu nih? Sing gak cocok didek, sing cocok di terjadi napa mboten? Mesti terjadi. Ya. Terus bareng ngono au naudalik atau yang lain. Sumatan tolikuna fi masakin muhajirin. Kemudian kamu pergi ke rumah-rumah orang miskin muhajirin, fataj'aluna ba'dakum ala riqabi ba'din. Kamu jadikan sebagian mereka di atas bagian lain. Jadi politik belah bambu. Sakniki no. Contohnya koyo peristiwa tanggal 8 Juli. Mari ta mari. Lho, 8 Juli sampai sakniki, kliwat sak wulan nggih. Pun ketemu. Yang ini iki.
Jadi prediksi Nabi ini apa yang sampaikan Rasulullah itu terjadi. Dan nanti akhirnya ngoten niku. Ya. Lah, nikilah Pak nggih. Pentingnya jadi kalau kita kembali kepada pengertian syukur yang dikehendaki Allah, mestine syukur itu adalah enten unsur telu. Napa? Asyukur bil lisan. Alhamdulillahirabbil alamin, Indonesia merdeka. Nggih, alhamdulillah ya Allah niki bertahan sampai tahun 77 tahun. Ya, tapi carane nerjemah wong-wong seje. Ana menapa hari keulang tahun 77 kan wis kirangan gawe apa gendera dawane 77 meter. Marung diangkat situ-situ. Marung nggih koyo Mojokerto niku 77 meter diwadano. Marung ngono. Nggih, teng pundi-pundi ngoten iki, Pak. Lah ujung-ujungnya semua itu adalah mek nuruti hawa nafsu. Syukur apa syukuran? Sing kula kuwatir Bang, kalau itu nanti terjadi, mesti terjadi apa yang dikatakan oleh Allah di dalam surat Yunus ayat 12. Waktu biyen masalah pondok persatu kita teguh, bercerai kita runtuh biyen. Saniki royokan dhewe-dhewe wis. Napa Yunus ayat 12? Ya. Nggih. Nggih, sing kula kuwatir ngeten, Pak. Nggih, coba kita lihat surat Yunus nggih. Yunus ayat 22, 23, 24. Napa kira-kira? Nggih, sing dadi sasaran tembak saniki Islam ya, Pak. Paling gak seneng ini. Engko diarani gak nyeneng Islam, gak ngaku. Padahal prakteknya soal Islam ini kenceng-kenceng niku, Bang. Ya, ini mungkin gak seneng. Kok coba padahal sing kaya nikmat sapa nih? Saya misalnya surat Yunus ayat pinten 22, 23, 24. Dialah Tuhan yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan dan berlayar di lautan. Sehingga ketika kamu berada di dalam kapal dan meluncurlah kapal itu membawa mereka orang-orang yang ada di dalam Nggih. tiupan angin yang baik. Terus Dan mereka bergembira karenanya. ya, mono angin enak nih bau. Terus Tiba datanglah badai dan gelombang menimpanya dari segenap penjuru. nggih. Dan mereka mengira telah terkepung bahaya. Maka mereka berdoa dengan tulus ikhlas kepada Nggih. Allah. Nggih. Wis kowe Gusti Allah tok sing dijaluki tolong. Terus Kiranya Engkau menyelamatkan kami dari bahaya ini. Kami pasti. Kami termasuk orang-orang yang bersyukur. nah, ini sore Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka, malah mereka berbuat kezaliman di bumi tanpa alasan yang benar. nggih. Terus Hai manusia, sesungguhnya kezalimanmu bahayanya akan menimpa dirimu sendiri. nggih. Itu hanya kenikmatan hidup duniawi. Selanjutnya kepada kamilah kembalimu, kelak akan kami kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Niku ayat pintu Mas ya? 23. Situ enggak? Sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu hanya seperti air hujan yang kami turunkan dari langit. Lalu tumbuhlah tanaman-tanaman bumi dengan subur karena air itu. Diantaranya ada yang dimakan manusia dan hewan ternak. Yeah. Apabila bumi itu telah sempurna keindahannya dan berhias dan Yeah. pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya, Yeah. menguasainya. Yeah. Datanglah kepadanya azab kami pada waktu malam atau siang. Yeah. Lalu kami jadikan tanamannya seperti tanaman yang sudah disabit seakan-akan belum pernah tumbuh kembali. Ya. Karena kami menjelaskan tanda-tanda kuasa kami pada orang-orang yang Nah, tadi kalau kuatir ngeten, Pak. Begitu Allah mari ngekek kemerdekaan, mesti disyukur dadi isine gak syukur syukuran. Ini sini syukuran jadi Gusti hati-hati. Kedzalimanmu itu bali Pak awakmu dhewe.
Kenapa? Kalau Isam itu diundomono Pak, lo ya apa? Balikin nanti Allah yang akan membalas itu. Ya, ini lah Pak, mesti nih peristiwa kemerdekaan ini kudune wong iman melopori syukuri apa syukur itu nurut agama. Ya, ya no, makin masa syukuran manganan ngono. Napa? Alhamdulillah, syukur dengan hati. Meyakini seluruh nikmat termasuk kemerdekaan itu dari Allah. Terus syukur dengan perbuatan. Manfaat apapun yang ada di bumi ini kita manfaatkan hanya untuk mengabdi kepada Allah saja. Sakjane ngono. Nek mboten ngoten, kula mboten yakin Allah membiarkan itu. Oh. Lho lah nggih prasane, saiki nek standare kelakuan iki diukur kalau syariat Islam. Adoh, Pak. Ya, adoh temenan. Nek sesuai syariat Islam jawabnya Abdurrahman bin Auf, naqulu kama amarana Allah. Kami menjawab kalau saya menjadi bangsa besar, kami akan melaksanakan apa yang diajarkan Allah kepada kami, tegakkan akidah Islam, tauhid yang benar, patuh menjalankan syariat dan menciptakan akhlakul karimah dan memberangus semua hal-hal yang maksiat. Misalnya nopo? Nggih, lah sakniki mboten ngoten, sakniki Gusti Allah ngekeki bencana ya napa niku. Sampeyan hitung mawon sih. Bencana napa sampeyan mentas sang hitung. Mboten mentas mawon. Pendino bencana mboten leren-leren. Omah kobong, kok motor kobong, marang pom kobong, marang ngono. Gak ngono apa ae. Ngene iki jawabe Gusti Allah, kon nek gak ngreken omongku, sing ngomong ciptaanku. Kau nek percaya tanyakan nang Ebit, nggih, terus Ebit tanyakan rumput yang bergoyang. Rupanya Tuhan sudah mulai bosan melihat ulah insan Indonesia niki. Ya napa niki? Tapi apa ya wong mikir ngono ya arang-arang. Niki dilungkas ku takoni, lomba apa? Lomba balap karung. Lomba apa maneh? Mangan kerupuk. Gak ngono kok gak ana lomba cerdas cermat sih wong Indonesia cek pinter kok kita wah kirim rono cocok e. Nek mangan kerupuk lah nompa sampean. Pas aku main kerupuk serana arek cilik beres. Ayat anu tadi kan berlaku untuk dunia. Dunia. Tapi apakah ada negara dunia yang sudah melaksanakan khilafah? Belum ada sekarang Arab Saudi dugang Arab Saudi ini. Soalnya khawatir kehilangan rajane ini. Ya, tapi penegak-penegak kebenaran tidak akan berhenti. Karena sunatullah kan mulai zaman Adam sampai sekarang ini antara hak dan batil itu tidak bisa bertemu dalam satu titik. Kan berarti namun menawarkan konsep-konsep mana? Kenapa? Menawarkan konsep kepada orang berkuasa. Loh, buatan berkuasa biasanya gak mau juangno karena dia mempertahankan egonya. Tapi yang merjuangkan justru orang-orang yang tetap tegak dalam di bawah kekuasaan. Kita memperjuangkan itu kan nggak punya decision maker kita. Kenapa? Loh, nek sing ngaji ngeten iki kuat Pak, banyak mengandung pengertian yang banyak. Lah itu berarti melok urun untuk menjemput apa? Janji Allah. Nggih, janji Allah ndak akan napa? Diberikan kecuali orang-orang yang berusaha untuk merebutnya. Saat ini kan sampai marangan hati buyar wonge, buyar organisasi ini, wonge tetap akan menyambut kedatangan. Karena dalam Al-Quran surat Nawa Mursalatah, sing enten tulisannya napa nih? Ma'arij bane. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah rabbal alamin. Kamu tidak akan bisa menempuh jalan yang dikehendaki Allah kecuali apabila Allah mengendakinya. Jadi kemauan Allah itulah yang paling menang nanti akhirnya. Nggih. Sing menang kemampuan Allah. Janji Allah wong karepe Allah sampe nalang-alangi. Iso sampean. Ya. Nek Gusti Allah menghendaki bahaya surat 6 ayat 17 sinten sing iso nahan? Ya. Surat 6 ayat 17. Napa? Wa yamsaska Allah bidurin nggih. Jika dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka dia maha kuasa atas segala sesuatu. Loh, niku dibaleni malih kalau Gusti Allah di surat Yunus ayat 107.
Surat Yunus surat 10 ayat 107. Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkan kecuali Dia. Yeah. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Yeah. Dia memberikan kebaikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Mari ngono, surat 39 ayat 38. Jadi kalau Allah berkehendak, betulnya itu kekuatannya bisa menghalangi, Pak. Wis kekuatan apa gak iso. Surat 39 ayat 38. Dan juga jika engkau tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Mesti jawab Allah. Niscaya mereka menjawab Allah. Katakanlah, kalau begitu, tahukah kamu tentang apa yang kamu sembah selain Allah? Jika Allah hendak mendatangkan bencana kepadamu, apakah mereka mampu menghilangkan bencana itu? Ataupun jika Allah menghendaki memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat mencegah rahmatnya? Katakanlah, cukuplah Allah bagiku, kepadanya orang-orang yang bertawakal berserah diri. Nah, sampean kula sampean ini orang yang tetap konsisten dalam kebenaran. Janji Allah napa? An-Nisa 141. Gak kira entek ha, An-Nisa 141. Napa? Yaitu orang yang menunggu-nunggu peristiwa yang akan terjadi pada dirimu. Apabila kamu mendapat kemenangan dari Allah, mereka berkata, bukankah kami turut berperang bersama kamu? Iki omongin munafik nih. Dan jika orang kafir mendapat bagian, mereka berkata, Iki melok njaluk bagian nih. bukankah kami turut memenangkanmu dan membela kamu dari orang-orang mukmin? Terus Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu pada hari kiamat. Ujung ini. Allah tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang-orang beriman. Kenapa? Allah tidak akan memberikan jalan Allah tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang-orang beriman. terus Gusti Allah muni ngono wong iman dijarno ta, Pak? Pak mungkin? Aja kuwatir perkara raja. Enggak. Sakniki sampeyan delok surat 10 ayat 103. Kemudian kami selamatkan rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman. Demikianlah menjadi kewajiban kami menyelamatkan orang-orang beriman. Oke. Napa? Kemudian kewajiban atas kami Rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman. dan kami Demikianlah menjadi kewajiban untuk orang-orang yang beriman. sampean mboten percaya ini. Kewajibannya Allah ini. Nah, nggih, Allah mewajibkan dirinya untuk menolong orang mukmin. Siapa orang mukmin yang konsisten membela agama? Ya. Mari ngono malih. Surat Haji ayat 40 iku dikai lam taukid niku. Surat 12 ayat 40. Yaitu orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar hanya karena mereka berkata, Tuhan kami ialah Allah. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja rumah-rumah pada orang Yahudi, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Allah pasti akan menolong orang yang menolong agamanya. Terus Sungguh Allah Maha Kuat dan Maha Perkasa. sampeyan dijanji Gusti Allah ngoten apa mboten? Mboten yakin. Kuwatir awak dhewe apa wong cilik-cilik ngene. Oke. Sing bela mesti ada wong cilik-cilik ngono. Enggak. Tapi Allah janji Allah mesti dipenuhi. Enggak mungkin enggak. Ya. Untuk meneguhkan keyakinan seperti ini Nah, sampean harus banyak baca si ayat ngoten misalnya surat Ar-Rum ayat 41 nyata surat Ar-Rum sampean pelajari niku. Surat Ar-Rum ayat 41 ya napa? Telah tampak Oh, titik niku. Rum 57 ben. Sik.
Nggih, Rum 57. Maka pada hari itu tidak bermanfaat lagi permintaan maaf Oh. orang yang zalim dan mereka tidak pula Saya kasih jelasan. 47 ya. Nggih, surat 30 ayat 47 ya lah. Ya, napa? Surat Dan sungguh kami telah mengutus sebelum engkau Muhammad beberapa orang rasul pada kaumnya. Mereka datang kepadanya dengan membawa keterangan-keterangan yang cukup. Lalu kami melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang berdosa. Terus Dan merupakan hak kami untuk menolong orang-orang yang beriman. sakjane janjine Allah ngoten niku mesti gak iso diingkari, Pak. Sampeyan maca surat Muhammad ayat 7. Mosok jika yakin ae. Sampeyan mari adzan aja ndonga ngono nek gak yakin. Mari adzan dongane Allahumma rabbani da'wati ta'mangurine innaka la tughfir. No? Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Ya napa sampeyan janji ngoten iki yakin apa mboten Pak mungkin? Loh. Kemarin jauh saya itu ngobrol sama saudara, kita itu juga wajib menolong agama Allah. Tapi mereka menjawab, nyapa menolong agama Allah itu sudah mahal. Agamanya Allah. Ya apa? Berarti gak percaya Quran. Nek gak percaya Quran ngoten niku nek percaya Quran janjine Allah. Sakniki ditongkas nggih. Surat 5 ayat 105 ya. Surat 5 ayat 105. Ya apa janji ngene gak diyakini. Lah sampeyan muni mari adzan ajare ndonga wis. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu karena orang yang sesat itu tidak akan membahayakanmu Nggih. apabila kamu telah mendapat petunjuk. Nggih. Hanya kepada Allah kamu semua akan kembali. Nggih. Kemudian Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Makin mboten percaya. Napa? Loh, kula sing Kita ini punya hati, itu terus ikhlas percaya dengan ini. Bagaimana caranya? Loh, sampean kan yakin karena yakin dengan takdir Allah. Kalau semua itu berjalan dengan takdir Allah, sadurunge takdir terjadi mesti enten qada enten mriku. Jadi Allah wajib menolong orang beriman. Ini itu keyakinan. Nggih planning Allah. Makanya kula sampean nek mari adzan dikondonga ngono cek yakin bola-balik ndonga. Allahumma rabbani ja'alni ta'am wa salatil qaimati Muhammad wa sallallahu waj'al maqama mahmudan alladzi wa'ata innaka la tukhliful mi'ad. Sampeyan muni innaka la tukhliful mi'ad. Gusti Allah sampeyan mboten nate nyalai janji. Itu harus terikat dengan janji Allah. Nah, kalau terikat dengan janji Allah itu namanya sampeyan orang tauhid. Apa orang tauhid? Orang yang menyatukan kemauan kita dengan kemauan Allah. Ojo menyatukan kemauan kita dengan kemauan orang banyak. Nek menyatukan kemauan kita dengan kemauan orang banyak, kena Al-An'am 116 kan ngoten ta? Ya. Nggih kula selalu di mana-mana meyakinkan umat ini ngoten, Pak. Lah Gusti Allah janji ngono. Kita yakin tidak mungkin akan. Sakniki contohnya nggih. Kalau tidak ada orang-orang soleh di antara mereka, hancur alam ini. Fir'aun gana Musa, rontok Mesir. Ya. Namrud gana Ibrahim, ludes donya. Ya. Kafir Quraisy gana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hancur nih. Nah sekarang ini kebenaran antara hak dan batil itu sepanjang zaman punya ciri tidak bisa ketemu dalam satu titik. Buat nanti ketemu satu titik, mesti bener sampai salah mesti gak cocok. Mesti sing bela bener ya terus, sing bela salah ya terus. Tapi mungkin akhirnya berakhir ayat Al-Isra ayat 80 bene. Napa? Berakhir napa? Ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Enggak? Ayat pinten? Al-Isra ayat 8 pinten? Sing muni ngeten lho. Ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Ayat pinten? San? Al-Isra 78. Napa? Nggih pokoknya akhirnya apa? Akhirnya adalah pinten? Nah, 81. Napa? Dan katakanlah, kebenaran mengatakan dan yang pada telananya.
Loh. Yang batil itu batilnya. Loh, dikandani kok. Batil mesti kalah. Pak Makin dia kuasane apa awak dhewe wong cilik. Ya kan biyen sing ngemban agama niku orang-orang konsisten istiqomah di jalan Allah. Karena di barang apa sing medeni niku. Enggak. Nah, hidup ngoten niku. Lah nek ngene surat Ra'd digambarno napa hak dan batil iku kaya udan sing mudhun, nggih, ana sing apa ana sing liwat banyu ngene kali, terus ana sing niki nggih sing nyata sampean waca surate persise surat Ar-Ra'd ayat 17. Surat 13 ayat 17. Allah telah menurunkan air hujan dari langit. Nggih. Maka mengalirlah air itu di lembah-lembah menurut ukurannya. Nggih. Maka arus itu membawa buih yang mengambang. Ya. Dan dari apa logam yang mereka lebur dalam api? Mesti ana buih juga. Biasa atau alat-alat. Nggih. Ada pula buihnya seperti buih arus. Nggih. Itu demikianlah Allah membuat perumpamaan tentang yang benar dan Nggih. yang adil. Nggih. Adapun buih akan hilang sebagai sesuatu yang tidak ada gunanya. Terus Tetapi ia bermanfaat bagi manusia akan tetap ada di bumi. nggih. Demikianlah Allah membuat perumpamaan. Ya, perumpamaan hak dan batil ngoten niku. Dadi batil kaya untuk. Untuk ning ngene pundi wae anu. Pak Makin. Untuk ambek banyu sing ana jero. Nek untuk niku ketoke ndukur iku ya, tapi hancur. Ya, tapi hak itulah yang akan tetap. Nikulah mesti ini. Kita menyambut janji-janji Allah ini karena yakin kepada janji Allah itu adalah salah satu bagian daripada rukun iman. Kalau sampean harus yakin janji Allah ini. Ya. Mosok sampean diburu adzan mari adzan innaka tukhul ya temen Gusti Allah nyanyi. Masa ngono. Ya. Loh, mesti ngoten, Mbak. Lihat nanti ya kebenaran akan tampil pemenang dengan batil adalah lenyap tidak ada artinya. Nah, kalau janji-janji itu kan di dalam hati itu menguatkan itu enteng. Tapi kalau yang seperti kalau orang beriman berdua itu pasti ditolong Allah itu dalam hati itu masih apa namanya untuk menguatkan itu perluan. Lah, nek ngono nek perlu ngene ae. Diwacana surat Al-Ankabut ayat 2 ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ahasiban nasu an yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladziina min qablihim wa la ya'lamanna alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Ya, napa terjemahannya sih? Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan Kami beriman. kami telah beriman Kemudian dan mereka tidak diuji? ojo apa ngono persangkaane. Terus Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang nah, ayat ini turun cek sampai yakin nggih. Ayat ini turun, Pak, di tengah-tengah sahabat. Itu enten wong sahabat niku, Pak, nggih. Nyambut gawe ning nggone toko mas wong Yahudi. Ya, nek ana kono gak gelem ninggalno agama, disoder tangane. Ya, tapi nek gak nyambut gawe kono, gak mangan. Ya napa kira-kira? Langsung ngeten. Terus tiang ini ngomong ngeten. Matur Rasul, ya Rasulullah, afala tunasiruna? Masa kita tidak ditolong ya Allah? Afala tudafiuna? Masa kita tidak dibela? Ono apa sih sampean? Niku Rasulullah kula nyambut gawe negriane toko nang Yahudi. Kula nek nglakoni agama kenceng niku kula dicosi kare saudara Mas niku. Ya, tapi nek kula misale mboten nyambut gawe mriku, kula mboten sengingoni. Awakmu cek gampang. Insyaallah sabar, nanti saya sampai datang pertolongan Allah. Karena apa? Kamu itu gak sepiro. Orang dulu membela agama itu sampai dipendam separuh. Ya, digerasi itu kok ndukur. Ngono tetep tegar. Berarti kula enteng enteng bener iku. Lah iya, iku salahe. Salahe. Kula sampean sing yang teguh itu diberikan keteguhan oleh Allah, wis gak iso anu. Ya, sampean kayak ngono. Bilal ya napa kurang ya apa Bilal. Ya, Bilal wis budak awake anu. Lho ngono ane dicancang, ditekek ndukure watu, ditumpangi ndukure watu. Tumpangi ndukure watu.
Ayo Bilal, ninggal agama apa enggak? Nggih. Ngomongnya gak akeh Allah. Ngono tok. Nggih. Suwe-suwe ngoten iki ditolong oleh Allah. Napa? Abu Bakar moro. Kono aja lapo. Budak kok pelusara percuma. Dolen nek tak tukune. Wis aja kuwatir. Akhirnya ditolong karo Abu Bakar. Begitu ditonton wis dijokok watune digene. Wis sampean tuku pira? Abu Bakar. Mau umumnya niku 10 real, 10 dirham. Wis tak tukune 100. Ya, bareng dituku 100 dirham. Ya. Jarinan ruwang njaluk 200 dinar. Ngajar. Jadi Abu Bakar aja kayak main-main. Abu Bakar piro hartane? Ya, demi menyelamatkan umat ini. Ono sing ngoten niku. Ya. Ya napa wong ngene. Jare aja cacak umumnya padahal budak 10 dinar niku. Wis larange nemen wong ganteng gagah iki gak elek campur ireng ngene pisan. Ya. Mboten. Kula kandhani ngene. Lah iya ya. Ngono tok Bilal dikek ngono. Akhir dituku ambek Bilal Abu Bakar. Dituku Abu Bakar. Piro? Sampe njaluk piro? Pokoke 10 dinar nek gelem. Aja cacak ngono. 100 dinar tak tuku. Mbok ruwong njaluk 200 dinar anu dibayar. Salamu dhewe. Ya. Nah, nikilah akhirnya Bilal menjadi orang yang termasuk selamat akidahnya. Jadi nek ndelok riwayat-riwayatnya ten Pak kula sampean gak perlu iku. Kita baik sangka saja kepada Allah. Kalau kita menolong agama Allah, pasti Allah menolong kita. Gak ragu. Soalnya nek ragu-ragu malah digawe ujian sing gak enak ngono iku. Enggak. Lah niki cek sampean mantep keyakinan beradaran. Kula sampeyan nang Indonesia kaiwu. Nggih, nek dipaksa ngono, Pak, ingat ya bahwa UUD 45 pasal 29 ayat 1 negara berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Yang kedua, negara menjamin setiap warga negara meyakini mengamalkan sesuai dengan agama keyakinan masing-masing. Jadi keyakinan aturan sampean tidak sesuai keyakinan kami, maka berarti sampean belum melaksanakan UUD 45. Nah, prinsip saya seperti itu. Nah, ini pengadilan menang, Pak. Ya. Loh, nikulah jadi kula sampean nikulah wong kemerdekaan disambut sampai ngeten niku lho. Kula kuwatir mbekne. Engko nek di gendera di kibarno ngene laut bene. Ini alamat kata Indonesia kata kalala. Kalau Allah. Ya. Ya. Mending ngono seneng lho iki Quran. Dudu karepe dhewe, cuma sampean kok gawe mestinya bertindak sesuatu yang harus optimis. Ya. Jarene Allah dalam hadis kursi napa? Ini ini ala napa? Dzanni abdi bi. Saya melakukan apa yang persangkaan hamba kepadaku. Kalau persangkaan hamba kepadaku menolong, saya tolong dia. Tapi kalau persangkaan hamba kepadaku tidak menolong, saya juga tidak menolong. Nah, pun berarti Nabi Allah berfirman, ana inda dzanni abdi bi. Saya tergantung persangkaan hambaku kepada aku. Kalau dia nyangka buruk, saya bikin itu. Kalau dia nyangka baik, saya berikan baik. Milih pun dia baik. Napa? Loh, nyangka sing apik ae nulung agama Allah mesti ditolong. Ya. Soalnya ditolong Gusti Allah kan bareng gak beres. Ya. Makane Ali Imran ayat 160, "Iyansurkumullah fala ghaliba lakum wa yakhdulkum faman dalladzi yansurkum min ba'di wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Kalau Allah menolong kamu, tidak ada kekuatan yang bisa mengalahkan kamu. Tapi kalau Allah membiarkan kamu tidak menolong, siapa gerangan orang yang bisa menolong kamu? Oleh karena itu bertawakallah kepadaku, ya, sesungguhnya Allah menyintai orang yang bertawakal. Ya, sampeyan tau maca Ali Imran 1 swida bangin. Kok rupane durung ngono. Napa? Kok cek ragu-ragu. Napa he? Tapi nek karo karepe kula dudono. Ya. Napa mungkin? Pak Siu, benar temu sampean. Napa? Si Allah menolong kamu maka tidak ada yang dapat mengalahkan kamu. Tapi jika Allah membiarkan kamu tidak memberi pertolongan, maka siapa yang dapat menolongmu selain itu?
Lah niku jarene ahli tafsir al-akhdhu bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Jadi ayat ini diambil dengan napa? Bukan lahirnya sebab turunnya ayat, tapi diambil daripada ketentuan yang umum. Niku artinya napa? Sampeyan nolong agamane Allah, Gusti Allah menolong sampean. Niku keyakinan niku. Ya. Ora ngene, iya nek tulung awak dhewe wong cilik apa. Iki sembarangi marang bongkar niku keyakinane, enggak. Dadi niku napa mawon ngatur rumah tangga, gak usah kakek lah, anak buah loro. Kalau Allah nolong, beres to. Nek Gusti Allah gak nolong, meredeni. Negara sak menombone, nek Allah nolong, beres to. Nek Gusti Allah gak nolong, rontok bener anu, enggak. Nggih. Lha kula mboten meden-medeni, tapi Al-Qur'an bilang begitu. Nanti kula sampean harus ana inna dzanni abdi bi. Saya kata Allah tergantung persangkaan hambaku kepadaku. Makanya kalau sampean ojo nuli bayangan sing elek-elek. Bayangan sing apik doa ya. Aku ngene mesti tolong Allah, mesti lho ngono. Napa? Lho nggih. Bolak-balik sekuler ae. Sekuler. Sampean pun kandhani. Sekuler iki harus keputusan niki. Lho, niki lho. Enggak. Iki lho sekuler iku. Sekulerisme memisahkan agama dari kehidupan. Agama itu ngatur manusia sampai Allah tok. Nek urusan manusia tergantung kesepakatan bersama. Iku haram. Marang ngono pluralisme. Pluralisme adalah keyakinan yang meyakini bahwa semua agama benar, kebenarannya relatif. Ya. Dan semua pengikut agama setiap pengikut agama dilarang mengatakan agamanya lah paling benar. Nggih, itu ngoten dilarang, nggih. Terus mereka punya keyakinan orang yang namanya pluralisme semuanya nanti akan berdampingan dalam surga. Yakin sampean? Wis. Gawe nemen. Marun sing terakhir adalah apa? Liberalisme. Liberalisme adalah apa? Memahami ya dengan tek-tek apa Quran yang sesuai dengan akal manusia. Contoh nih Surabaya nanti anak buahnya anu wong Jepara diwawancara mbek dokter sing biasa internal falah ngene. Sampeyan ya apa nek terhadap masalah salat? Salat itu di Al-Qur'an disebutkan tanha anil fahsya'i wal munkar, bisa mencegah keji dan mungkar. Dene sampeyan wis iso nyegah keji dan mungkar, gak salat gak apa-apa. Nah, mari yang kedua sing kula eling, sampeyan berdasarkan Al-Ahzab 59, wong wedok iku wajib nutupi aurat jilbaban. Anak jilbaban tujuannya apa? Liyurafna wala yuzain, supaya kamu dikenal wanita baik dan tidak diganggu orang. Jadi sampean wis dikenal wanita baik dan tidak diganggu orang, gak jilbaban gak apa-apa. Niki jenenge jil. Jil itu jaringan Islam liberal atau jaringan iblis laknatullah. Lho, ngoten nak jane. Lah ya niku wong kiai Pak lulusan Al-Azhar iki biyen sing muni Surabaya niku kalau diteni lu ya brek kok iso jaringan Islam liberal sing cocok ambek akal diterima sing gak cocok gak diterima. Wah naudzubillah lho ngene iki wis diwara sing mutusne sinten ya bolak-balik ditutulno sing tanda tangan ya keputusan iki Pak nggih ya sing nyacak sing tanda tangannya apa nggih. Jadi niki ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Jumadil Akhir 1426 bertepatan tanggal 28 Juli 2005. Musyawarah Nasional 7 Majelis Ulama Indonesia, pimpinan sidang Komisi C bidang fatwa, ketua tertanda Kiai Haji Ma'ruf Amin. Marang ngono sekretaris tertanda Dr. Anil Haji Hasanuddin MAG, pimpinan sidang pleno ketua tertanda Profesor Dr. Haji Umar Shihab, sekretaris Profesor Dr. Haji Muhammad Din Samsudin. Tapi jerone Indonesia niku adalah sekulerisme. Sekulerisme niku bahasane kok gak enak ngono. Sing enak niku nggih Imam Taqiyuddin An-Nabhani. Apa sekulerisme? Fasruddin anil haya. Jadi agama dipisahkan dari kehidupan. Jadi agama mengatur mrono tok, mrene prai. Ya, pun monggo kita tambah niki Pak. Jadi ini kau
Kirakan sampean ningali syukuran kaya ngeten ya napa. Nggih, niku dilungkas rame ning kula dikandani. Nggih nenten delok lombane, nggih niku tak delok. Lomba mangan kerupuk, balap karung, bareng ngono nyokot sendok, bareng ngono winginane ngene TV, tuman nyokot dhuwit ngene jeruk. Ngene jeruk apa? Jeruk digantung ono dhuwit ini. Lomba nyokot tapi tangane diaran nang mburi, kale nyekel. Ya, kula biyen menangi zaman SR tahun kira-kira 56 nek salah. Ya. Napa? Kepruk kendil. Kepruk kendil niku kendil digantung-gantung niku. Lah kula oleh pinggir. Pinggire kenceng boto niku lho. Ya. Kenceng boto jare anak, "Ya iku, ya iku." Kula getno ae gak kowe. Sepeda lampu sepeda Guru Sleman remuk. Lah kene ditutup. Ya, ngoten biyen kok gak masuk akal ngoten. Sakniki mesine adane lomba. Ya apa carane kok iso dikirim luar negeri. Iki wong Islam iki lomba cerdas cermat. Lho ngono ajane. Lomba nyokot kerupuk. Napa? Boten. Kecenderungan kepada nuruti nafsu. Nek nuruti nafsu niki apa? Syirik apa musyrik? Pun napa niku ayat pinten? 34 nggih. Alladzina yusaruna. Jadi ayat sebelumnya mereka tidak datang membawa kamu Muhammad dengan sesuatu yang aneh kecuali kami datangkan kepadamu Muhammad hal yang benar dan sebaik-baik penjelasan. Alladzina yusaruna ala wujuhihim ila jahannam. Orang-orang yang tidak bisa menerima kebenaran Al-Quran ini adalah mereka-mereka yang dihimpun nanti di hari kiamat ala wujuhim, di atas muka mereka ila jahanam, kepada jahanam. Ya, mereka akan dihadapkan kepada jahanam. Ulaika, mereka itulah yang menolak kebenaran Al-Quran itu syarrun, yaitu kedudukan yang jelek, apa nih makanan tempatnya di akhirat nanti, wa adallu sabila, dan lebih sesat jalannya. Sesat dari apa? Dari kebenaran. Sakjane kan kalau sampai ndelok ayat ini kalau kita pelajari, makanya wong nek terus mempelajari Al-Qur'an nemu ae Pak anu. Nek gak pelajari Quran men saged. Kula cangkeng karepe ngene. Karepe niki kula nerangno ya apa bertetangga ya apik lho. Sampai nemu bertetangga sampe ndelok indeke Quran ae. Indek Quran kan gampang. Wong Islam gak nglakoni, gak iso ngamal Quran padha mbek keledai nggawa kitab. Masa mboten enten. Mboten tulisane enten sak ndukure niku. Nek kepengin paham maksude nggih, sadurunge ditulis surat niku mesti ditulis dulu peringatan kepada umat Islam jangan seperti ahli kitab. Lah ngoten. Ning ngene HP mboten enten sampean. Sing Quran enten, ya. Nek Quran enten nah. Sing Quran nyata ndukure ditulis napa? Rat. Surat Jumat surat sudah loro ayat 5. Ditulis napa ndukure? Mboten ngene ndukure tulisane ayat niku lho enten napa? Napa? Benar, masa gak ketemu? Loh. Mboten sing ngene Qur'ane. Pak Aris? Napa? Peringatan kepada umat Islam supaya tidak seperti orang Yahudi yang tidak mengamalkan isi kitab suci. Loh, enten tulisannya ngoten. Nah nek sampean terus tadabbur Al-Qur'an nemu ae ngono iku. Ya. Nek gak tadabbur Al-Qur'an takon tok sak wulan sepisan. Lho. Gopel sing nerangno. Ya. Ya. Sampe aja situ-situ mesti ono. Bagaimana etika dalam rumah tangga? Bagaimana anak-anak dalam rumah tangga kita, misalnya ini surat An-Nur ayat pinten niku 85. An-Nur 85 napa? Etika anak-anak dalam rumah tangga nih, Pak. Apa san? An-Nur 85 apa 89? Sing ini gitu. Mereka-mereka tidak boleh masuk kamar orang tua
di 3 waktu. Ayat pinten? Loh, masuk gak ketemu? An-Nur ayat pinten? Nah, napa 59? Napa Mas? Oh 58, napa? Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah menambah sahaya laki-laki dan perempuan yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum balik dewasa di antara kamu meminta izin kepada kamu pada 3 kali kesempatan. Nah, 3 waktu, siji. Yaitu sebelum sholat subuh. Nggih, nomor loro. Ketika kamu menanggalkan pakaian di luar tubuh di tengah hari. Dor awan-awan terus. Dan setelah sholat isya. Loh, niku contoh. Jadi etika bagi anak-anak kita, 3 waktu itu dilarang masuk kamar orang tua. Nah bener lah. Nggih. Napa? Mari sholat isya. Mesti ae wae apa iku? Wae turu ngono. Mari ngono. Ate subuh, gak oleh. Mari ngono. Awal-awalan beduk wong istirahat. Ini kan 3 waktu. Ini contoh. Jadi Quran kalau mau dipelajari Pak, asal sama mau tadabbur terus menerus, akan menemukan petunjuk-petunjuk Allah tentang kehidupan ini. Hanya 1-2 yang mungkin kita tidak tahu, baru sampean pahami. Begitu sampean gak ngerti paham, baru forum pengajian ngeten ditakono. Kan ngoten masalahnya. Ya, lah nek misale ngaji kok nyampe nu situ-situ. Kula wara sampean niku Pak, sumber bencana niku adalah loro tok iki. Siji benci Al-Qur'an, nomor loro gak ngreken Qur'an. Lho, ngoten niku berarti kula sampean kudu ngerti salat sing sregep, poso sregep, haji ping 7 bareng kabeh. Selama 2 itu tidak dilakukan, gak ada harapan masuk surga. Bukti ini surat 33 ayat 36 itu oncone setan. Mareng ngono surat 20 ayat 124 sampai 126. Mareng nomor 3 surat Kahfi ayat 103 sampai 106. Niku contone. Lah kula sampean mareng ngono. Wah nek ngono aku terus belajar rek ngono iku. Ya, sebab nek gak belajar Quran berarti atine mati. Terus sinten? Terus surat Muhammad ayat 24. Ya. Mati atine wong niku. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin akfaluha. Ya. Napa ngene? Maka tidakkah mereka menghayati Al-Qur'an atau hati mereka sudah terkunci? Loh, niku ngeten Pak. Ayat niki sebenarnya adalah pilihan. Nek sampean tadabbur Al-Qur'an itulah diperintahkan Allah. Sampai sampean gak gelem tadabbur ati sampean mati. Nek mati ana apa? Mungkin dihubungno ambek surat 17 ayat 72. Niku nek mboten sinau bolak-balik kan mboten nemu Pak ngoten niku. Pemane karo artine tambah bingung. Ya, napa? Surat 17 ayat 72. Dan barang siapa buta hatinya di dunia ini, maka di akhirat dia akan buta dan tersesat jauh dari jalan yang benar. Loh. Hati buta niki sampean ngomong ya apa? Sampean wong duwara iki atine buta ngene, mesti gak terima wonge. Napa? Lha nggih. Nah, pun. Jadi orang-orang yang tidak percaya Quran nanti penjelasan ini adalah mereka dihimpun oleh Allah dengan mukanya dikirim ke jahanam dan mereka itulah sejelek-jelek kedudukan tempat di akhirat dan lebih sesat jalannya dari kebenaran di dunia. Maruni sore walaqad ataina dan sungguh benar-benar kami telah memberikan Musa ing Nabi Musa dikai apa kalau Gusti Allah Musa Alkitab ing kitab napa Taurat niki wa ja'alna lan dadekna sapa ingsun ma'ahu sartane Musa tak dadekno akhu yaiku dulure Harun Nabi Harun waziron sebagai pembantu. Tapi tugas sak dulur niku nggih Nabi Musa ambek Nabi Harun. Nabi Harun niku cacane, Nabi Musa adikne. Ya.
Nabi Harun tahu diseneni ya. Seneni kalian Nabi Musa boleh kan ya wong-wong tak tinggal 40 dina nang ngene turu gak kok umbar ta wong-wong iki. Kok sampe nyembah pedet kabeh iki. Niku kan makane napa kok Harun dadi pembantu? Masalahnya Nabi Musa niku ilate tahu mangan mawa. Cilikane kan dikentirno jare Gusti Allah, kok nek kuwatir anakmu kentirno ae. Engko sing nemu musuhku ambek musuhmu. Ya. Begitu ana ngono tentara turu. Wah, niki ya napa raja? Niki arek lanang bayi lanang wong kabeh sak Mesir 12.000 dipateni iki gak ada izin ngene. Wis, patenono. Iso sing gawe anu. Apa jenenge? Bojone. Ojo Mas bekne. Men-men ini adalah ini anak melanjutkan kami. Cek ono gantine, men-men awake tuwa ono titipi. Lho ngono. Mareng ngono Fir'aun gak percaya. Gak iso patene. Iki gak ngerti. Sing nyacak sampean kei roti ambek kei mawa. Akhirnya dikei roti ambek mawa. Karepe nalurine nyekel roti. Jibril mara aja ngono keliru nek riko nyekel iki lunas. Akhirnya nyekel mawa bukan dimangan. Loh, ya itu pelat, lah pelat otomatis. Nah, terus pada saat itu sebagai pertolongan Allah, haramna ali marodi. Setiap penyusu dari 12.000 ini buatan sing cocok. Dulure Nabi Musa. Niki kula duduhaken, Mbak. Nggih, raja niki sing cocok nyusune niki cocok sinten? Kula duduhaken. Sing dudono ya dulure Nabi Musa sing ngedut mang. Mesti ae didudono ibune. Begitu didudono ibune tumbuh oleh jadi Gusti Allah nolongi macam-macam niku enggak. Makanya kalau sampean wa manasru ila min indillah, tidak ada pertolongan kecuali dari Allah. Kalau kita ingin ditolong Allah, tolong agama Allah dengan dakwah dan jihad. Makanya wong sing gak terlibat ngene-ngene iki enjene gak seneng nulung agama Gusti Allah. Lah nek gak seneng nulung agama Gusti Allah, insyaallah gak ditolong. Dunia gak ditolong, akhirat tambah nemen. Ya, ono dakwah gak ditolong ya apa. Nggih, makanya niki kangge peredam, Pak. Peredam kemurkaan Allah. Nggih. Pun niki dadi wazirat terus napa? Mari ngono fakulna kami berfirman kepada Musa dan Harun, idhaba pergilah kamu berdua ilal qaumil ladzina kadzdzabu ayatina kepada kaum yang telah mendustakan ayat-ayat kami. Siapa itu? Ya golongan Fir'aun sak polo tentarane. Kemudian kami kirim ke sana, mereka mendustakan. Tatkala mereka mendustakan, maka berlakulah fadammarnahum, kami hancurkan mereka tadmiro dengan sehancur-hancurnya. Ya, kalau kita sampai ini kemauan pengajian yang sakit aturaken dadi kula sampean cek ngerti berarti mensyukuri kemerdekaan itu mestinya harus ada 3 niku. Lesane alhamdulillah, atine yakin semua adalah kenikmatan Allah. Yang ketiga napa? Tegakkan akidah, syariah, akhlak sebagaimana yang diperintahkan Allah. Nek gak ngono mesti ana apa-apa. Nggih niku mawon. Mudah-mudahan kula sampean dalam menegakkan agama Allah, kita mengawal kebenaran ini selalu ditolong oleh Allah ya, karena pertolongan adalah sangat kita butuhkan, karena kita yakin wa man nasru illa min indillah, tidak ada pertolongan kecuali dari sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi keluarga kita, anak kita, istri kita jadikan anak-anak yang cinta Al-Qur'an, karena orang yang mencintai Al-Qur'an itulah orang beriman. Karena orang yang tidak mencintai Al-Qur'an berarti gula gak legi. Jadi wong iman mek Quran iki padha mek gula mek legi. Dene wong iman gak seneng Quran berarti gula gak legi. Duduk gula iku. Nggih niku mawon. Allah Subhanahu wa taala semoga kita selalu ditolong oleh Allah, dilindungi oleh Allah, diberi pertolongan yang pada akhirnya kebenaran akan tampil sebagai pemenang ini. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.